وعده. الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بصرف صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان ملء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di hari berbahagia ini. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua dengan beribu nikmat yang tentu harapannya kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut dengan melaksanakan perintahnya dan berdoa. Salawat dan salam senantiasa terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, insya umatnya istiqomah mengikuti jejak-jejak risalahnya hingga ajal menjemput kita. Saudara, semoga Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahirnya maupun batinnya, di mana inilah sarana untuk kita manfaatkan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan yang dilarangnya. Pada kesempatan di hari ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan tema terkait Tarikh Ramadan. Pada beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, di mana butuh yang namanya persiapan niat, dan persiapan ini ibarat antum mau pulang kampung, kudu siap-siap kan apa yang harus rencanakan menjadi berjalannya proses menuju kampung itu menjadi mudah. Tapi kalau persiapan alat kadarnya biasanya banyak kesulitan, banyak problem, apalagi nggak siap-siap. Makanya hitung ayat terkait puasa memang ditujukan bagi orang beriman. Makanya bangunan Islam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada 3 bangunan Islam yang kalau siapa menjaganya dia akan terus nyambung dengan Allah. Salah satunya saum Ramadan. Kebalikannya, siapa yang meninggalkannya putus tali ikatannya. Yang dua apa? Sholat. Dan yang pertama bertauhid, senantiasa terikat kepada ibadah kepada Allah, untuk kepada Tuhan perintahnya. Maka inilah 3 ikatan yang kalau menjaganya kita semakin kuat hubungannya, meninggalkannya maka akan putus. Merujuk satu dalil di surat Al-Baqarah ayat 183, mungkin sudah hafal semua ya. Ini ayat familiar yang mungkin kita sering dengar. Momentum Ramadan ini jadi salah satu bukti keimanan, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Makanya para sahabat itu kalau tarik Ramadan menyambut bulan Ramadan, tarik itu akan menyambut senang, gembira, bahagia kedatangan tamu yang mulia, yang ini datangnya setahun sekali dan membawa kebaikan yang begitu banyak. Tentu ibarat antum kedatangan tamu ya, tamu itu setahun sekali datangnya, kemudian memberi kebaikan yang banyak kepada antum.
misalkan kredit rumah dilunasi gitu ya, mobil dibayarin, apalagi sekolah anak udah lunas semua. Kira-kira datang orang itu langsung sambut ya? Apa disambit? Pasti luar biasa sambutan ya, karpet merah, apalagi Pak, pas rempung, dia pohonnya, dan dia sebulan akan beri terus kebaikan kepada antum. Maka tentu kita akan memuliakan orang tersebut. Maka dia ngasih bekal ketika pergi, ini buat setahun antum, 2 miliar cukup ya? Oh kurang 5 M, oh cukup, maka tentu akan memuliakan. Ramadan lebih dari itu, datangnya sebulan ya. Dan setiap tahun sampai hari kiamat Ramadan itu ada, cuma kitanya belum tentu ada kan ya? Berapa banyak orang-orang dekat kita yang tahun kemarin ikut Ramadan sekarang sudah tidak ada, sudah wafat, sudah inna lillahi. Ya kita berkhusnuzon, yang sudah dipanggil itu amalnya sudah cukup Pak. Kalau kita yang belum dipanggil, ya cukup kayak gitu ya amalnya, jangan sampai berlalu Ramadan berlalu juga kebaikan yang harusnya kita maksimalkan. Di ayat tersebut di surat Al-Baqarah, panggilan iman itu ternyata ada yang ba'id, ada yang qarib, ada yang pertengahan. Jadi gak semua orang dalam Ramadan itu gembira. Makanya aku baca di surat Fatir, coba buka surat Fatir terkait syariat. Jadi orang muslim itu dalam keimanan itu dibagi 3. Ketika Ramadan datang pun sama. Model orang beriman itu ada 3 kondisi. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 32, di situ Allah kata summa awasna alladziina shafaina min ibadina. Jadi Allah berikan petunjuk min ibadina dari hamba-hamba kami, kata Allah, yang dimana istofaina, hambanya itu hamba pilihan, yang mereka memiliki keimanan. Dan keimanan itu pun ada 3 tingkatan. Dan menyikapi Ramadan sama. Pertama, mereka ada yang ketika datang Ramadan itu melakukan kezaliman, zalimun li nafsi. Jadi menzalimi dirinya sendiri. Nah, orang yang zalim ini ketika bulan Ramadan datang ada 2 kondisi Pak. Zalim secara amalannya, zalim secara niatnya. Bisa jadi yang zalim ini senang datang Ramadan. Kok zalim? Kenapa kira-kira jawabannya? Ada orang senang datang Ramadan tapi berperilaku zalim dengan kesenangannya. Apa Pak? Harusnya kan sedih ya. Kalau zalim, aduh, gak bisa makan, aduh, siang gak bisa ngopi, atau aktivitas terhalang. Kok ingin senang tapi zalim? Apa kira-kira? Bicara niat Pak. Bisa jadi ya senangnya cuma apa? Karena bisnisnya lagi rame-ramenya. Jadi dia fokus Ramadan itu cuma dari cuan doang. Bagaimana dia bangun ya, usaha yang di Ramadan ini, harapannya dia sukses dengan Ramadannya mendapatkan uang dari ikan. Nah, ini orang zalim. Ada zalim secara amanah. Siapa mereka? Yang puasanya masih maksiat. Nah, ini orang-orang zalim. Makanya kata Nabi, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi." Terlalu banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala puasanya. Ila ju'al Allah, kecuali lapar dan haus saja. Bahkan tidak hanya saumnya, malamnya. Kamin qa'imin, berapa banyak orang yang bangun malam tarawih. Ya. Mungkin dia tahajud, mungkin dia juga ikut tarawih juga.
yang dia lakukan ternyata tidak mendapat pahala. Nah ini permasalahannya karena ada kezaliman yang dia kerjakan berupa maksiat yang masih dilakukan ketika bulan Ramadan. Contoh, minum ya, satu gelas minuman gelas ini ya sebelum maghrib, halal apa haram? Haram ya. Masuk Ramadan haram. Kalau hari-hari sekarang halal. Yang halal aja jadi haram kan ya? Yang halal aja jadi haram. Apalagi yang jelas maksiat masih dibawa ketika bulan Ramadan dia lakukan ketika sedang berpuasa. Maka inilah kezaliman dari sisi niat dan amaliyahnya. Dan kalau yang kedua itu muktasib. Nah, orang muktasib ini nggak punya target Ramadan, Pak. Nah, kalau nasib orang zalim ini, mohon maaf, nanti di akhirat itu hisabnya paling berat, paling lama. Ketika dia meniti sirat, baru berapa lama nyemplung ke neraka jahanam. Dibersihkan segala dosa-dosanya sampai dia kembali ke Allah menuju surga kalau masih ada keimanan. Kalau dia paham itu suatu kewajiban. Dan orang yang zalim ini pun tidak sendirian. Disebutkan dalam surat Al-Furqan, bukan surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Jika orang katakan wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi, ingatlah ketika orang zalim gigit jarinya. Sampai dia berkata yaqulu ya laitani. Dalam bahasa Arab itu laita penyesalan yang enggak akan bermanfaat. Kalau ada kalimat laita itu nyesal tapi udah enggak manfaat penyesalannya. Enggak mau nangis berapa hari gitu ya sampai keluar air mata darah, sampai kering, menyesali, tapi nyesalnya di akhirat sudah tidak bermanfaat. Apa yang dia sesali? Dakhaltu ma'ar Rasul sabila. Kenapa dulu saya tidak mengikuti jalannya Rasul? Karena pembahasan kita puasa, ya puasanya Rasul. Sifat puasa Nabi, sifat sahabat Nabi dalam menjalankan puasa yang benar. Ya wailata laitani, celakaan besarlah bagiku, ini orang zalim berkata menyesali, lam atahi fulanan khalida, karena dulu di dunia zalimnya enggak sendiri, Pak. Ada temannya, ada yang menolong kezaliman itu. Biasanya lagi lapor-lapornya pengen buka lewat ya, ada yang buka pisah warkop, nah masuk kan. Apalagi kalau MBG MBG dibagiin siang-siang lah, bocah pada mau sekolah lagi lapor-lapor dia enggak. Aduh, yang kagak ada MBG aja banyak yang batal. Kan itu logika. Gimana dikasih misal itu kan. Waduh, kata ketua MBG itu ini mah disclaimer aja gitu. Gak apa-apa, kalau yang berpuasa ngumpet aja makannya ya. Ini tidak logika, ngeri. Jadi antum lagi puasa Pak, logika aja nih dibagiin atau lagi siapin gimana kira-kira? Itu uji iman gak? Uji iman. Nah kayak itu kebijakan ya, kalau mau simpel bagi duitnya kan gitu kali sebulan ya. Bukan saya ngajar juga gitu, ngeliat ada porsinya 11.000, harganya kan 7.000 itu. Begitu itu susu kecil, roti, yo. Ini fenomena. Apalagi Ramadan, yang harusnya orang itu menutup bahasanya warungnya, bukan mungkin pada asal. Ini juhur disiapin makan. Ya, walaupun dengan alasan makanan kering gitu, ya namanya bocah. Bahasa anak sekarang mau mokel gitu ya, mokel siang-siang batal puasa kalau orang ajar gitu. Nah, ini
fasilitas, maka menjadi satu nasihat. Jadi simpelnya kasih uang aja harusnya begitu. Nah pengingkaran ini dia punya teman yang temannya itu akrab disebut fulan dan khalila, itu teman dekat al-khalil. Kalau Nabi Ibrahim kan ada bilang al-khalil, dan dia dekat dengan Allah. Tapi khalilnya sama siapa? Sama setan. Jadi teman dekatnya itu setan yang dia terus akan terus menyesatkan orang tersebut dari Al-Quran ketika Al-Quran sudah datang kepada dia. Makanya di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Zukhruf ayat 36, surat 43, wa may ya'shu an zikri, kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan, maka akan aku berikan apa? Setan sebagai teman setia, bahwa lahu qarin, yang selalu membimbing dia. Tafsir teman dekat itu apa? Membimbing dia, membisikkan dia, bahkan menolong dia dalam kemaksiatan. Nah ini nasib orang yang zalim ketika dia melakukan kezaliman tidak sendiri tapi ada pendukungnya. Maka Rasul mengatakan, waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini di 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan kalimat ini. Sesungguhnya banyak kaumku mengabaikan Al-Quran. Dan kalau sekarang gimana kira-kira? Makin banyak orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Kadang Al-Quran itu cuma sampai di lisan, Al-Quran cuma sampai jadi apa? Biasa. Al-Quran bukan menjadi gaya hidup. Dan setan memang apa? Pengkhianat manusia. Jadi setan itu selalu berusaha menyesatkan hamba-hamba Allah agar jangan sampai melaksanakan puasa dengan puasa yang sebenar-benarnya. Ini golongan orang zalim. Ada yang muktasir. Nah muktasir ini pertengahan, orang yang puasanya nggak punya target, Pak. Mungkin dia 30 hari, sebulan nggak batal. Tarawih dia jalankan, tapi standar saja. Nggak ada pengen hatam 4 kali gitu baca Qurannya gitu ya. Dia mulainya ikut masjid yang bacaannya panjang, dia mah ya ada di musola yang cepat-cepat berangkat ikut sholat kan. Bahkan nggak ada habis tarawih tadarus tidur kan, sahur. Nah ini orang yang pasti dosa ditinggalin. Ini puasanya benar-benar, cuma nggak ada target besar. Bahkan kata para ulama ini, orang ini masuk surganya ada hisabnya tapi ringan, karena maksiat tetap ditinggal. Fokusnya sama amalan wajib, kurang amalan sunnahnya. Ini orang yang pertengahan. Nah kalau yang kita bahas pada malam hari ini ialah mereka yang terbaik, generasi terbaik ya, yang dia punya kelebihan dari dua golongan yang sebelumnya. Siapa mereka? Sabiqun bil khairat biidznillah. Orang yang bersegera, punya persiapan ketika Ramadan datang ya. Bahkan dia benar-benar memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan amal terbaiknya, dengan harta terbaiknya, sehingga mendapat keutamaan yang Allah jadikan di bulan Ramadan tersebut. Lalu apa persiapannya nih? Jadi di golongan yang ketiga itu butuh persiapan yang harus dihadirkan sehingga nanti Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik. Pertama, jadi persiapan untuk meraih Ramadan yang terbaik itu, ini pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya. Jadi ketika Ramadan datang itu, paling pertama Pak, yang perlu disiapkan itu niat yang ikhlas. Jadi niat itu ibarat satu turbin gitu yang mendorong seseorang untuk terus bergerak melaksanakan amal soleh, target-target besar apa yang dia kerjakan di bulan Ramadannya. Jadi niat yang benar-benar ikhlas karena Allah. Kenapa
menguatkan ketaatannya kepada Allah di bulan Ramadan. Makanya para sahabat itu ma'isyahnya 11 bulan Pak. Nah, Ramadan itu fokus ibadah. Siapa tuh cuti sebulan kerja? Waduh. Ribet kan? Ini bapak aja ribet gimana ya harus sebulan. Ya memang sama kan pebisnis gitu ya, nggak digerakkan oleh sistem gitu. Artinya suatu hal yang kita harus jadikan pelajaran Pak. Nah, orang yang terbaik ialah mereka yang punya niat yang kuat. Jadi niat ini salah satu yang menjadi ukuran baik seseorang. Makanya di surat Al-Mulk atau Murayat, surat Al-Mulk ayat 2. Jadi Quran surat 67 Pak. 67 ayat 2. Di surat 67 ayat 2, di situ ada kalimat yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal terbaik dan khusus puasa itu pertama ternyata syaratnya niat yang ikhlas. Kedua, sesuai dengan contoh Rasul. Nah, ini disebut amalan yang terbaik. Jadi amal Ramadan itu kalau ingin jadi sabiqun bil khairat, pertama niatnya harus benar. Kedua, sifat puasa Nabi-nya diikuti. Jangan cuma sifat sholat Nabi ya, sifat guru Nabi, tapi sifat puasa Nabi bagaimana. Nah, orang yang niatnya ikhlas, kalau kata para sahabat itu diumpamakan, kalau di dalam surat An-Nahl coba lihat di surat 16 ayat 66 Pak. Ini ngomongin ikhlas itu. Jadi orang ikhlas itu bergerak tanpa nanti, tanpa mikirin nanti gimana ya, saya kan begini, nanti gimana saya begitu. Lah, dia akan terus beramal dengan penuh kesungguhan. Makanya tidak ada terkontaminasi dengan kotoran. Di situ kan ada susu ya, susu, kotoran dan darah. Nah, orang yang ikhlas itulah yang mereka dalam puasanya tidak ada niatan dunia sedikit pun, tidak ada niatan ingin dipuji sekalipun. Jadi murni puasanya hanya ingin mencari ridho Allah. Makanya wajar nanti keutamaan Ramadan dia dapat. Mensona Ramadan imanan, iman kan ikhlas sudah. Gak mungkin orang beriman beramalnya karena makhluk kan. Wahdi sadar dia sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ghufranahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya apa? Ikhlas karena Allah dalam beramal. Tidak terkontaminasi dengan kotoran itu dunia, mohon maaf. Darah itu penghormatan. Jadi saya puasa niatnya dia nanti dapat THR gitu ya. Perusahaan bikin target yang puasanya nggak bolong dikasih THR lebih besar gitu. Lah, dia hanya mencari kebaikan THR dari Allah. Dunia juga nggak dikhawatirkan. Makanya masuk Ramadan itu yang dipikirkan gimana amal dia menjadi amal yang terbaik. Mau urusan dia punya duit, mau enggak, saya mau fokus ibadah sebulan ini. Makanya apa? Dia punya pergerakan yang tidak bisa dihentikan kecuali kematian. Jadi orang ikhlas itu berhentinya kalau sudah mati. Maka sahabat mengatakan orang ikhlas itu seperti orang yang berjalan di padang pasir, gak ada suaranya, ada bekasnya. Atau jalan di pasir, gak ada suara kan silent ya, tapi jejaknya ada. Makanya target dari puasa itu apa? La'allakum
Jadi lagu takut bukan target baju lebaran, bukan pulang kampung bawa mobil mewah gitu. Jadi karena panggilan iman ini tadi ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang bersegera. Nah, yang bersegera inilah punya niat yang ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah saja. Dan niat itu mempengaruhi amanah. Jadi kalau antum ria, pernah Nabi mengatakan fitnah yang berat selain dajjal itu ria. Dan itu semua hamba Allah kena fitnah itu. Kalau dajjal kan belum tentu ketemu kita kan ya. Kalau ria tiap hari ketemu kan? Ketemu Pak. Kalau nggak bisa jaga-jaga hati gitu. Jadi Nabi itu melihat sahabat lagi atau ngomong nih, ngomongin dajjal, Nabi datang, Nabi menyela ada yang lebih bahaya dari dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Syirkul khafi. Apa itu syirkul khafi? Ar-riya. Contohnya gimana Rasulullah? Langsung dipraktek. Jika dulu daftar di majelis pasal jika seorang masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat sunnah. Gak ada orang Pak. Terus masuk orang. 2 rakaat pertama sholatnya cepat, pas ada orang masuk sholatnya lambat. Nah itu ria. Karena ada yang melihat pergerakannya berubah. Antum lagi nyetel dangdut di rumah gitu ya, di mobil atau di mana gitu, tiba-tiba kawan kajian datang ganti murotal. Nah ria itu dalam nyetel Quran ria itu. Kan ngeri. Berubah hanya gara-gara baru manusia. Orang ikhlas kayak gitu. Bahkan amal sendirinya lebih dahsyat Pak dari apa amal dilihat orang. Dia punya amal sendiri, bukan maksiat sendiri. Dia amal yang keren di saat dalam kesendirian. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun ini orang ikhlas itu punya kekhawatiran. Di ayat 60-61. Coba buka dibaca surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Itu lain. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Tuh, ya ada kalimat apa? Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sabiqun bil khairat. Jadi orang ikhlas itu Allah sebutkan dalam ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wazillah. Jadi ada perasaan selalu khawatir hatinya dalam beramal itu enggak pernah merasa cukup Pak. Itu emang enggak ya amal saya. Sampai Aisyah aja ketika turun ayat ini, ya Rasulullah, itu si fulan sholatnya khusyuk banget, itu si fulan sedekahnya banyak amat, itu si fulan baca Qur'annya rajin banget sampai menetes air mata gitu ya, saking khusyuknya. Apakah si fulan itu habis maksiat ya Rasulullah? Terus dia taubatan nasuha sampai apa bergetar gitu ya dalam beramalnya? Apa jawaban Rasulullah? La Aisyah, itulah orang yang rajin beramal tapi selalu khawatir amalnya tidak diterima. Jadi perasaan khawatir dia diterima itu sebenarnya diterima Pak. Ya,
Analogi gitu. Tapi sebaliknya siapa yang bangga dengan amalnya, hati-hati. Rasa cukup, udah ngaji saya, cukup lah. Nah, kalau dia mulai udah cukup, nggak usah Tuhan. Nah itu hati-hati. Bahkan kadang ibadah-ibadahnya cenderung memiliki apa? Ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapat penilaian. Makanya orang dia itu pasti berhidup nggak pernah tenang. Kenapa? Karena ibadah maksiat. Makanya kata Nabi, maksiat itu indikasinya dua. Satu, nggak tenang. Oh, hati-hati. Ibadah nggak tenang itu maksiat, Pak. Maksudnya maksiatnya apa? Nggak tenangnya pengen dilihat sama manusia, pengen dihargai. Kalau ini nggak tenangnya, khawatir nggak diterima. Makanya ada asalnya Hasan al-Basri, dia mengatakan la khaufa illa mu'min, tidak ada itu wa qulubuhu wazila dalam beramal, sifat takut hati seorang hamba dalam beramalnya illa mu'min, kecuali orang mukmin. Jadi kalau kita ada rasa takut amal kita nggak diterima, itulah mukmin. La amanata illa munafik, dan tidak ada orang yang aman dalam maksiatnya, aman dalam sifat riaknya, amal dalam sifat ujubnya, kecuali dia munafik. Jadi sifat munafik itu tersemat bagi orang yang beramal tapi amalnya ternyata ada udang di balik bakwannya. Ingin meraih kebaikan dari dunia yang diinginkan. Maka hati-hati. Maka amalan ikhlas ini kita harus jaga. Gimana cara jaganya? Di depan, saat beramal, dan setelah beramal. Jadi jaga ikhlas itu depan, tengah, akhir. Jangan sampai kita saya mau ikhlas, akhirnya apa? Ikhlas disebutin saya mah ikhlas. Itu hati-hati, fitnah. Ini yang pertama. Yang kedua nih, untuk menjadi generasi sabiqun bil khairat di saat puasa besok, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Dalam kitab At-Taisir, taubatan nasuha itu ada 3 indikatornya. Jadi orang disebut taubat pertama. Makanya kalimat taubat itu dari kalimat apa? Taba yatubu kan. Ini asal kata taubat, Pak. Beda istighfar. Kalau istighfar ya ghufaro, minta ampun. Kalau kata ini apa namanya? Kembali ke setelan pabrik sesuai dengan keinginan Allah. Kalau bahasa kerennya mau begitu. Nah, ketika orang masuk Ramadan kudu taubat. Kenapa harus taubat? Karena tidaklah kata sahabat saya terhalang sholat wajib berjamaah Pak, kecuali karena dosa. Antum nih azan berkumandang, qadarullah masuk ke masjid udah salam, pasti sebelumnya bikin dosa ya. Akhirnya terhalang sholat berjamaah. Sama nanti Ramadan susah berkatamin Quran. Tahun kemarin gak hatam, tahun sekarang gak hatam. Khawatirlah tahun depan hatam usianya. Lagi gimana? Gak ada target. Tahun kemarin sekali, sekarang targetin 2 kali. Gimana caranya biar hatam sekali? Rata-rata 1 juz dari Al-Quran itu berapa lembar? 10 lembar. Atau bisa main di 2 waktu. Maksudnya ada yang namanya apa? Qobliyah dan ba'diyah. Jadi setiap waktu sholat, jadi ada 5 waktu. Setiap 5 waktu sholat ini antum 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Itu 5 waktu sudah 1 juz, Pak. Kalau yang pengen target hatamnya sekali. Kalau yang pengen nggak hatam, targetnya sekarang nih hatamin ya. Kalau tahun kemarin sekali, berarti hari ini harus meningkat minimal 2 kali. Imam Syafi'i berapa kali hatamnya, Pak? 60 kali. Kita madhabnya Imam Syafi'i. Tapi hatam Al-Qurannya mazhab banget. Ajar sendiri gitu ya. Ikut ada nafsu. 60 kali berarti sehari berapa kali? 2 kali. Jadi 1 hari 2 kali hatam. Kekejar
yang disetop Pak, bayangin. Kajian, ternyata itu para syekh di Madinah itu dipop. Kalau bahasa orang ini penutupan pengajian gitu ya. Kalau di sini penutupan pengajian udah pengajian, kalau dulu kan sebetulnya akhirnya penutupan pengajian sibuk ke pasar, sibuk belanja, sibuk nyari baju. Makanya tren di Indonesia itu apa? Di 10 hari pertama yang ramai apa? Masjid. 10 malam kedua, mall, kan ya? 10 malam ketiga, Tuhan. Ini fenomena. Harusnya yang Ramadan ini ibarat sirkuit Mandalika gitu ya. Di sini ada Rossi ikut Marquez gitu ya. Ini 30 lepak. Saya tanya nih, kalau pembalap nih ingin dapat gelar juara, di juaranya apa itu kalau kita takwa itu. Piala takwa bintang takwa, kira-kira ini kalau kita balapan, ada nggak Rossi di start lap pertama santai gitu? Pasti kebuka. Apalagi di Lekra makin gas 10, makanya nanti di 10 malam terakhir itu udah ninggalin semua aktivitas dunia, itikaf 10 hari 10 malam untuk mencapai apa? Lailatul Qadar. Itu target terbesarnya. Jadi yang tahun kemarin ke itikaf, tahun ini targetnya itikaf karena di situ ada piala terbesar di akhir-akhir Ramadan yang namanya apa? Lailatul Qadar. Kalau antum ketemu malam Lailatul Qadar, taruhlah misalkan antum puasa rata-rata usia berapa nih? Kita ambil 50 ya. 50 berarti puasanya berapa kali Pak? Kalau baliknya misalkan usia 15 gitu kelihatan ya. Yang malah 35 kali Ramadan. Berarti kalau dapat Lailatul Qadar nih, berarti 35 kali malam Lailatul Qadar. Dari 35 ini nggak usah 35 deh, kita ambil 10 aja dapat Lailatul Qadar. Dikali 83 tahun, berarti amal antum mudah menyamai umat siapa? Umat Nabi itu 830 tahun. Gimana yang dapat 20 kali? 166 1600 tahun Bang. Gimana yang antum dapat terus Lailatul Qadar 35 kali? Itu aja sendiri ya. Dahsyat. Makanya umat akhir zaman dapat keutamaan masuk surga pertama karena ada malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ngaku apa seorang mujahid dakwah gitu ya, sedang menuntut ilmu, malah itikaf gak pernah nongol di alidaya. Ngantuk, besok kerja alasan, berarti ilmunya belum masuk, serius belum masuk. Berarti dia anggap Ramadan itu biasa aja, nggak ada yang spesial. Mau tidur terus sama sebelum Ramadan tidur. Nah sekarang masuk Ramadan lagi tidurnya, handphonenya tuh kurangin, nongkrongnya kurangin, fokus sama Quran, fokus sama kedekatan kepada Allah. Maka wajar ketika orang yang saya diikut bil khair bismillah ini, mereka taubatan nasuha. Jadi taubat nasuha ini pertama apa tadi? Pandai melihat aib diri. Ini dalam kitab Tafsir At-Taisir. Jadi orang yang taubatan nasuha itu dari kalimat nasihat, pandai menasihati diri sendiri. Jadi masuk Ramadan coba kita kita muhasabah, apa sih kekurangan saya selama ini? Lihat sholat kita udah usul belum? Lihat akhlak kita udah benar belum? Lihat urusan infak kita sudah banyak belum? Orang yang masuk Ramadan dia akan taubatan nasuha. Dua sisi, ke Allah, kedua ke makhluk. Jangan sungkan masuk Ramadan itu minta maaf. Oh nggak ada dalilnya minta maaf sebelum Ramadan. Ini dalil umum Pak, dalil umum. Minta maaf kapan saja boleh nggak? Boleh. Karena orang yang masuk Ramadan masih ada hasad, mohon maaf, masih ada dendam, masih ada benci. Saya katakan tadi itu air yang halal aja jadi
memperbaiki diri, taubat kepada hamba Allah, maksudnya minta maaf ketika kita punya kesalahan. Yang kedua apa? Taubat nasuha, menutup keburukan dengan kebaikan. Menutup keburukan dengan kebaikan. Oh, saya dulu kemarin sebelum Ramadan ini kesempatan, saya banyak dosanya. Ayo, ambil momentum Ramadan. Makanya orang yang gak pernah ke masjid itu ke masjid kan ya. Orang yang pada tahu kan. Jadi kalau dia dapat Ramadan dia akan istiqomah. Misalkan di malam pertama dia dapat tausiah keutamaan Ramadan. Orang yang pernah sholat dia tersentuh kalbunya, masya Allah. Makanya awal-awal Ramadan itu kalau bisa banyak keutamaan Ramadan. Biar orang itu, oh kenapa sih saya harus puasa? Kenapa sih harus tarawih? Kenapa sih harus bayar Allah sholat? Oh dapatnya ini. Nah itu. Jangan pikir dulu. Karena orang terdorong tuh psikisnya itu, saya dapat apa kali? Saya dapat apa kalau serius? Dari terakhir nih, taubat nasuha itu ialah mereka yang berdakwah. Ketika ada yang jahil, pahami puasanya. Mohon maaf, antum puasa di rumah gitu, masih ada masalah, ya dakwah, arahi, jangan diem. Jadi merasa sifat harisun itu tahu harisun, peka sama orang yang dia harus kita berikan pencerahan, jangan mendiamkan diri. Mana dalilnya? Di surat At-Tahrim ayat 80. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surat 66 ayat 8. Koreksi di ID penting. Pertama apa? Sholat. Ini kewajiban yang harus dijalankan. Kedua, koreksi pekerjaan apa kita, penghasilan ada yang haram nggak? Yang ketiga, muhasabah, niat kita ada niat yang terselubungkan. Jadi muhasabah, ketika kita bertobat, kita akan perbaiki amalia Ramadan, terutama urusan sholat yang wajib, puasa, hal-hal yang sifatnya wajib harus dijalankan. Kemudian yang kedua taubat nasuha. Kalau urusannya sama manusia gimana? Tadi minta maaf. Nabi dari hadis Aisyah ini, tiap malam minta maaf sama istrinya. Nabi sampai dia terkagum gitu. Kita bukan Nabi ya, banyak dosanya. Nabi gak punya dosa aja minta maaf sama istri. Dan istri soleh kebalikannya sama, harus minta maaf sama suami. Gagalnya komunikasi di dalam keluarga itu karena dosa. Jadi ngomong gak nyambung itu pasti gara-gara dosa. Connect-nya itu ada dukhon, ada kabut yang membuat akhirnya komunikasi itu gak nyambung. Maka saling memaafkan. Analogi gampangnya gini, atau lagi bawa mobil nih di Prima kan macet tuh ya, pertigaan. Tiba-tiba diseruduk sama ojol, dia bilang juga buru tuh ojolnya, antum turun, antum kasih maki ke tukang ojol, kira-kira jadi apa kira-kira? Ya jadi ribut pak. Tapi kalau antum turun, antum minta maaf, mas maaf, pertanggung jawabannya gimana ya? Oh iya pak, mohon maaf juga kan? Ojolnya minta maaf ya? Oh iya maaf pak, tadi buru-buru ini udah mikir gitu. Jadi kemarin nggak ngomongin pak? Nyambung ketika keluar kata maaf walaupun kita agak salah. Yang salah saya tahu ojo, tapi kita yang dewasa minta maaf duluan untuk menyambung koneksi omongan tadi itu. Kalau udah emosi berbuatnya gimana? Gelut ya, gelut pak. Banyak gak orang yang bicara begitu. Ya ayo boleh sekali lagi aja sekalian. Karena tidak bisa mengkondisikan hatinya dengan baik. Nah ini, kemudian yang ketiga, kalau waktu cepat-cepat. Saya taubat nasuha apa yang perlu disiapkan?
arti Ramadan sama keutamaan. Setelah ilmu, apa yang perlu disiapkan lagi? Ini keempat, fisik. Ilmu itu di surat 17 ayat 36. Fisik yang sehat. Dalilnya itu di surat 2 ayat 168. Ini masuk Ramadan, makannya yang sehat-sehat sebelum Ramadan, jaga fisik. Jangan makan sembarangan. Masuk Ramadan sama masuk rumah sakit kan repot. Orang tahu rumah sakit mirip. Yang kelima nih, apa yang perlu disiapkan? Fisik, harta lah. Nih harta siapin, harta yang cukup. Buat apa? Bukan buat beli baju, bukan beli celana, banyakin sedekah, infak. Contoh, antum undang 30 orang di hari pertama antum puasa, itu antum sudah dapat 30 hari pahala puasa. Masya Allah, hari pertama udah ketutup ya. Besok puasa nggak? Ya tetap puasa, itu pahala. Oh nggak apa-apa. Jadi harga duit siapin tuh. Saya mau target sebulan ini sedekah 10 juta. Oh berapa ya? Makanya Nabi itu paling kencang sedekahnya berapa? Ramadan. Jodohan, jangan pelit, jangan bakhil. Target dunia kurangi dulu, insya Allah kalau ganti pak. Rizki berkah kalau kita banyak sedekah di Ramadan. Dari mana? Surat 2 ayat 21. Sebelum Ramadan aja Allah ganti 700 kali lipat. Gimana masuk Ramadan? Setelah harta apa yang disiapkan yang terakhir? Amal sebelum Ramadan. Maksudnya gimana? Banyakin sholat sunnah bulan Sa'ban, sama banyakin baca Quran. Makanya Ramadan itu kayak ada amal qobliyah, ada amal ba'diyah. Qobliyahnya Ramadan apa? Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ba'diyahnya puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Maka ketika kita siapin ini, insya Allah Ramadan akan menjadi Ramadan yang terbaik. Ini saja mungkin